Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irna dari Prodi Budidaya Perairan dengan NIM S309201921006. Video ini saya buat untuk menjawab soal midterm mata kuliah mikrobiologi. Soal yang pertama, mikrobiologi dibagi menjadi 3 periode, yaitu periode awal, periode keemasan, dan periode modern. Yang pertama yaitu periode awal. Sejarah mikrobiologi ini terjadinya pertemuan mikroorganisme yang digunakan oleh Anthony van Leeuwenhoek yang telah mengaplikasikannya. Berawal dari penemuan mikroskop yang dilakukan oleh Zacharias Janssen dan Anthony van Leeuwenhoek yang menemukan dunia baru, yaitu dunia yang tak kasat mata dan yang tidak terlihat secara kasat mata, tetapi mampu dilihat menggunakan alat, yaitu mikroskop. Dalam perkembangannya, di periode awal terjadi berbagai perdebatan mengenai teori-teori tentang awal mula kehidupan setelah ditemukannya mikroorganisme. Yang pertama yaitu teori abiogenesis, dan yang kedua teori biogenesis, dan yang ketiga teori kuman penyakit. Yang kedua yaitu periode keemasan. Perkembangan mikrobiologi pada masa ini mengalami kemajuan dengan berbagai penemuan, mulai dari penemuan tentang cawan Petri, metode isolasi dan identifikasi biakan, penemuan cawan Petri, sistem pewarnaan bakteri, termasuk juga pewarnaan geram. Penemuan yang lain yaitu penemuan mikrobia dalam perubahan bahan makanan dan minuman melalui fermentasi mikroba. Yang pertama, mikroba menghasilkan anggur, merusak anggur dan mengawetkan makanan. Pasteur juga mendemonstrasikan mikroba penghasil sisa, alkohol, asam butirat, dan asam laktat. Penemuan tentang manipulasi lingkungan dan seleksi mikrobia untuk menghasilkan etanol, vinegar, lisin, monosedin, glutamat, dan antibiotik. Dan yang ketiga yaitu periode modern. Setelah perkembangan mikrobiologi yang berkembang sangat pesat dengan terjadinya penemuan-penemuan termasuk juga teknik dalam mikrobiologi. Ditemukan penemuan penting di dalam perkembangan mikrobiologi, diantaranya bidang kedokteran, pertanian, industri, dan biologi molekuler. Contohnya dalam hal ini, Paul Ehrlich yang menunjukkan bahwa adanya imunitas humoral yang dikembangkan. Kemudian ada Shibasaburo Chitasoto yang menemukan adanya antitoksin untuk parasit tetanus dan oleh Clostridium etania yang berkaitan dengan bidang kedokteran. Di bidang pertanian adanya mikroorganisme pada akar tanaman yang disebut dengan Rhizodium yang mampu melakukan dekomposisi dengan baik sehingga menghasilkan bahan organik, termasuk juga bidang industri dalam hal penemuan-penemuan tentang fermentasi yogurt, pengembangan roti, tape, termasuk juga tempe. Soal yang kedua, pengertian sel. Sel merupakan struktur terkecil yang menyusun makhluk hidup. Makhluk hidup itu sendiri terdiri dari manusia, tumbuhan, hewan, jamur, amoeba, dan bakteri. Sel berdasarkan penyusun makhluk hidup digolongkan menjadi 2 bagian, yaitu multiseluler dan uniseluler. Multiseluler artinya makhluk hidup yang tersusun atas banyak sel. Contohnya yaitu manusia, tumbuhan, hewan, dan jamur. Uniseluler artinya makhluk hidup yang tersusun atas satu sel saja. Contohnya yaitu protozoa atau amoeba dan bakteri. Eukariotik merupakan makhluk hidup yang mempunyai membran inti sel atau sering disebut dengan nukleus. Contoh makhluk hidupnya adalah manusia, tumbuhan, hewan, jamur, dan protozoa atau amoeba. Sedangkan prokariotik merupakan makhluk hidup yang tidak mempunyai membran inti sel atau nukleus. Contohnya bakteri. Tidak hanya itu, bakteri memiliki golongan yang disebut dengan monoras seperti ganggang hijau biru atau cyanobacteria yang hidupnya di laut. Organel sel. Organel sel adalah bagian dari sel yang memiliki fungsi tertentu. Yang pertama, nukleus. Nukleus berfungsi untuk mengatur seluruh kegiatan sel. Yang kedua, mitokondria, fungsinya untuk menghasilkan energi berupa ATP. Yang ketiga,
Sel membran atau membran sel berfungsi untuk mengontrol keluar masuknya zat baik dari dalam maupun keluar sel. Yang keempat, kloroplas berfungsi untuk membuat makanan berupa karbohidrat dan tempat terjadinya fotosintesis. Yang kelima, sitoplasma fungsinya untuk tempat terjadinya metabolisme. Yang keenam yaitu sel wall atau dinding sel, fungsinya untuk melindungi sel itu sendiri. Yang ketujuh, ribosom, fungsinya untuk membantu proses sintesis protein. Yang kedelapan, lisosom, fungsinya untuk sekresi sel atau pencernaan dalam sel. Yang kesembilan yaitu badan Golgi, fungsinya untuk membantu proses metabolisme sel. Yang kesepuluh, vakuole, fungsinya untuk menyimpan cadangan makanan. Dan yang terakhir, retikulum endoplasma, fungsinya untuk transportasi protein. Perbedaan sel tumbuhan dan hewan. Sel tumbuhan memiliki bentuk persegi panjang, memiliki kloroplas, memiliki plasmodesmata, dan memiliki dendeng sel kaku. Sedangkan sel hewan memiliki bentuk seperti lingkaran tidak beraturan, memiliki centrioles, memiliki silia, dan memiliki lisosom. Soal yang ketiga, karakteristik bakteri. Sel tunggal atau uniseluler tanpa nukleus. Sel bakteri tidak memiliki organel yang terbungkus membran, seperti mitokondria dan nukleus pada eukariota. Bakteri berukuran kecil, umumnya berukuran 1 mikron. Karakteristik jamur merupakan organisme eukariotik, multiseluler atau uniseluler, tidak berklorofil, dinding tersusun kitin, termasuk organisme kemoheterotrof, aerob, habitatnya bisa di air atau tanah. Yang terakhir, parasit dan saprofit. Karakteristik alga memiliki sifat uniseluler atau multiseluler, mempunyai dinding sel atau tidak, termasuk soliter, dapat bergerak dan tidak bergerak, termasuk metagenesis atau tidak dapat hidup dengan bebas atau bersimbiosis dengan jamur membentuk lichen. Pada tubuh ganggang atau alga tidak dapat dibedakan antara akar, batang, dan daun. Karakteristik virus. Parasit obligat intraseluler bereplikasi di dalam sel menggunakan asam nukleat dan perlengkapan sintesis protein host. Ukuran bervariasi, diameter 15-300 mm. Materi utama asam nukleat, DNA atau RNA, dan dibungkus oleh protein. Metabolisme tidak terjadi di luar sel, tidak tumbuh nada media atau sel hidup. Soal yang keempat, karakteristik jamur. Yang pertama, zygomicota, reproduksi secara aseksual yaitu zygospora dan secara aseksual yaitu spora. Hifa senositik, dinding sel dari zat kitin. Punya haustoria menghasilkan zygosporangium, contohnya Rhizopus stolonifer dan Beauveia bassiana. Yang kedua, ascomycota, reproduksi secara seksual yaitu ascospora dan secara aseksual yaitu conidiospora. Hifa bersekat, berinti banyak, spora tidak berflagela, contohnya Saccharomyces cerevisiae, Penicillium notatum, Neospora crassa. Yang ketiga yaitu Basidiomycota, reproduksi secara seksual yaitu Basidiospora, secara aseksual yaitu Conodiaspora. Hifa bersekat, hifa vegetatifnya mempunyai satu inti haploid, punya basidiokarp dan badan buah seperti payung, contohnya Volvariella, Volvacea, Amanita phalloides, dan Ganoderma aplantun. Yang keempat yaitu Deuteromycota. Bentuk belum diketahui, reproduksi secara seksual tidak ada, dan secara aseksual yaitu Sporangiosphora. Hifa bersekat, dinding sel dari zat kitin, contohnya Tinea versicolor, Epidermophyton, Phlocossum. Morfologi jamur dibagi menjadi atas dua macam yaitu morfologi mushroom yang terdiri dari tudung, kulit tudung, lamella atau bilah, yang keempat cincin,
yang kelima batang, yang keenam cawan, dan yang ketujuh misela. Dan yang kedua yaitu morfologi mol, yang memiliki spora perkembangbiakannya dan sporangiofor atau tangkai, hifa stolon, dan hifa rhizoid. Perkembangbiakan jamur. Yang pertama secara aseksual, disebut juga vegetatif, tidak ada pertemuan antara gamet baik jantan maupun betina. Misalnya, ada semacam fragmentasi, pembentukan tunas, zoospora, dan lain sebagainya. Yang kedua, secara seksual, ada yang namanya peleburan gamet. Soal yang kelima, klasifikasi alga. Alga diklasifikasikan berdasarkan kandungan pigmen dominannya, yaitu yang pertama, klorofita atau alga hijau, memiliki pigmen dominan yaitu klorofil A dan klorofil B. Kandungan pigmen lainnya karoten dan xanthofil. Contoh klorofita yaitu ulva sp dan spirogyra. Yang kedua yaitu phaeophyta atau alga coklat, memiliki pigmen dominan yaitu ficoxanthin. Kandungan pigmen lainnya yaitu klorofil A, klorofil C, dan karotenoid. Contoh Phaeophyta yaitu Macrocystis sp dan Laminaria sp. Yang ketiga, Rhodophyta atau alga merah, memiliki pigmen dominan yaitu phycoerythrin. Kandungan pigmen lainnya karoten, xanthofil, klorofil. Contoh Rhodophyta yaitu Ausemas spinosum dan Gracilaria sp. Yang keempat yaitu Chrysophyta atau alga kuning atau emas, memiliki pigmen dominan karoten. Kandungan pigmen lainnya yaitu klorofil A dan klorofil C. Contoh Chrysophyta yaitu Novicula sp dan Vaucheria sp. Dan yang kelima, Pyrophyta atau alga api. Disebut alga api karena beberapa bersifat bioluminescence atau dapat bercahaya, memiliki pigmen klorofil A dan klorofil C. Contoh Pyrophyta yaitu Noctiluca sp dan Serratium sp. Karakteristik alga yang pertama, Chlorophyta, memiliki warna hijau terang, memiliki banyak anggota eukaryot, ada yang koloni, unisel, dan filamen, hidup di air tawar, air laut, dan air payau, umumnya melekat pada batuan. Yang kedua, Phaeophyta, bersifat multiseluler dan sebagian besar dapat ditemukan di darat. Yang ketiga, Rhodophyta, menempel pada akar mangrove, bentuk kalus silindris dan menyerupai daun atau blade. Percabangan dikotom atau monopodial, bersel banyak dan makroskopis. Yang keempat yaitu Chrysophyta, inti sel bersifat eukariotik, ada yang uniseluler dan ada pula yang multiseluler. Dinding sel mengandung selulosa dan bersifat autotrof. Yang kelima yaitu Pyrophyta, bersel tunggal, bersifat motil atau aktif bergerak, memiliki flagela, bersifat autotrof, heterotrof, dan parasit. Cangkangnya mengandung fosfor. Morfologi alga. Morfologi alga mirip sel tumbuhan, yaitu bersifat eukariotik atau memiliki membran inti, memiliki dinding sel dan kloroplas. Dinding sel mengandung selulosa, hemiselulosa, silika, kalsium karbonat, polisakarida, pektin, alin, agar, dan karagenan. Perkembangbiakan alga. Alga berkembang biak secara seksual atau aseksual. Reproduksi aseksual terjadi melalui berbagai cara, diantaranya fragmentasi, membelah diri, dan pembentukan spora kembara. Perkembangan secara fragmentasi terjadi pada alga yang berbentuk lembaran atau benang. Klasifikasi protozoa. Berdasarkan alat geraknya, protozoa dibagi menjadi 4. Yang pertama, Rhizopoda. Alat geraknya berupa pseudopoda atau kaki semu, contohnya Amoeba proteus dan Entamoeba histolytica. Yang kedua, Flagellata. Alat geraknya berupa flagel atau bulu cambuk, contohnya Euglena viridis dan Trypanosoma brucei. Yang ketiga, Ciliata. Alat geraknya berupa silia atau rambut getar, contohnya Paramecium caudatum dan Balantidium coli. Yang keempat, Sporozoa.
protozoa yang tidak memiliki alat gerak, contohnya Plasmodium falciparum dan Plasmodium vivax. Karakteristik protozoa yang pertama, Rhizopoda. Habitat adalah tempat perairan. Proses reproduksi secara aseksual, mempunyai kaki semu, bentuk tubuh tidak tetap atau fleksibel, struktur tubuhnya terdapat bagian nukleus. Yang kedua, Flagellata, mempunyai sifat autotrof, memakan zat organik yang terdiri dari larutan, mempunyai sel satu, mempunyai bagian kloroplas, habitatnya berada di daerah perairan air tawar. Yang ketiga, Ciliata, mempunyai dua bagian inti sel. Perkembangbiakan dilakukan dengan cara aseksual dan seksual. Ditemukan di area air tawar, mempunyai sel satu, bentuk tubuh tetap. Yang keempat, Sporozoa, melakukan reproduksi dengan cara seksual, mempunyai sifat parasit, mempunyai sel satu, tidak mempunyai peralatan untuk bergerak pada anggota tubuhnya. Morfologi protozoa. Semua protozoa memiliki vakuola kontraktil. Protozoa dapat berada dalam bentuk vegetatif. Protozoa tidak mempunyai dinding sel, tidak mengandung selulosa atau kitin, dan mempunyai bentuk fleksibel. Perkembangbiakan protozoa. Protozoa berkembang biak baik secara seksual dan aseksual. Masing-masing kelompok protozoa berkembang biak dengan cara aseksual dan seksual yang berbeda-beda. Misal, amuba berkembang biak dengan cara aseksual dengan membelah diri, sedangkan sporozoa berkembang biak secara aseksual dengan skizogoni dan sporogoni. Soal yang keenam, pengertian enzim. Enzim sebagai aktor utama yang membedakan reaksi kimia dalam gelas kimia dengan reaksi biokimia atau dalam sel atau kompartemen sel. Enzimlah yang memberikan ciri bagi makhluk hidup, memungkinkan metabolisme energi. Singkatnya, kerja enzim menunjang semua proses kehidupan di bumi. Karakteristik dasar enzim. Yang pertama, enzim meningkatkan kecepatan reaksi dengan cara menurunkan energi aktivasi. Yang kedua, aktif dalam jumlah sedikit ppm atau ppmb. Yang ketiga, tidak mempengaruhi keseimbangan reaksi. Yang keempat, kerja katalis enzim spesifik atau hanya mengenali substrat spesifik. Yang kelima, aktivitas dipengaruhi lingkungan seluler. Yang keenam, sangat sensitif kerjanya dengan suhu, pH, dan bentuk folding. Yang ketujuh, suhu optimum yaitu 35 derajat Celcius sampai 40 derajat Celcius, kecuali enzim pada bakteri termostabil bila bekerja lebih dari 45 derajat Celcius. Yang kedelapan, pH 6-8. Yang kesembilan, membutuhkan koenzim dan kofaktor. Yang ke-10, dibentuk melalui mekanisme dogma genetik atau ekspresi gen. Dan yang terakhir, berdasarkan tempat. Ada endoenzim dan eksoenzim. Spesifikan enzim. Untuk membentuk substrat B, dibutuhkan enzim 1. Untuk membentuk substrat C, dibutuhkan dua enzim yaitu enzim 2 dan 4. Untuk membentuk substrat D, dibutuhkan enzim 3. Sementara dalam lintasan metabolisme, apabila produk telah banyak, produk dapat menghambat kerja enzim. Struktur enzim. Yang pertama, pada umumnya tersusun dari protein. Yang kedua, protein penyusun enzim dapat berupa protein sederhana atau protein yang terikat pada gugusan non-protein. Yang ketiga, banyak enzim hanya terdiri atas protein. Yang keempat, terdiri atas 500-1000 asam amino atau BM 50.000 sampai 100.000. Cara kerja enzim. Ada dua teori umum, yaitu teori induced fit dan teori lock and key. Yang pertama, teori induced fit. Teori ini tidak terlalu memperhatikan bentuk site kataliknya. Kofaktor atau aktivator enzim akan berikatan dengan sisi alosterik dengan cara mengubah bentuk sisi aktif enzim agar dapat mengikat substrat tertentu. Substrat kemudian diubah menjadi produk dan lepas dari enzim. Enzim dapat digunakan kembali untuk substrat berikutnya. Yang kedua, lock and key. Gembok dan kunci harus cocok. Jika tidak cocok,
maka tidak bisa terbuka. Teori ini, suatu enzim hanya bekerja untuk satu jenis substrat saja yang akan berikatan pada sisi aktif. Enzim diibaratkan sebagai gembok dan substrat diibaratkan sebagai kunci. Enzim bergabung dengan substrat membentuk kompleks enzim substrat. Substrat diubah menjadi produk kemudian lepas dari enzim. Itulah jawaban saya dari soal midtest mata kuliah mikrobiologi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.